Nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Halo, saya Albar. Nama saya M. Haji Setiawan. Nama saya Dian Ferdinawan. Mungkin masih kurang maksimal ya dari segi upah, dari segi kinerja pemerintah yang mungkin masih kurang memperhatikan para buruh, terutama buruh-buruh kecil kayak di pasar misalkan. Itu kan termasuk buruh juga, kayak buruh tani misalkan. Itu kerjaannya berat, cuman upahnya sangat minim. Ada juga buruh yang bekerja di lingkungan-lingkungan atau instansi-instansi pemerintah yang memang dia itu dikategorikan masuk melalui PT misalkan. Cuman ada juga di instansi-instansi tersebut gajinya itu besar. Misalkan kayak di Win Mataram, alhamdulillah gaji buruh atau cleaning service di sini dikategorikan cukup besar dibandingkan di tempat yang lain. Seperti ya yang saya tahu kayak di rumah sakit. Itu kan jam kerjanya itu hampir 8 jam lebih. Cuman gajinya itu sangat minim, bisa dikatakan setengah dari UMR. Jadi mungkin pendapat saya itu untuk kesejahteraan seorang buruh di Indonesia itu pemerintah harus memang betul-betul memperhatikan, karena rakyat mungkin ya bisa dikatakan rakyat sebagian besar rakyat di Indonesia itu pekerjaannya itu seorang buruh, baik itu buruh di pasar, buruh di tani orang atau sawah orang gitu kan, baik buruh di tempat-tempat tertentu kayak instansi. Buruh di Indonesia seorang pejuang keras yang tetap semangat untuk menghidupkan keluarga, diri sendiri, kesehari-harian. Mungkin untuk pribadi saya mengenai jadi buruh di Indonesia bisa dikarenakan karena faktor ekonomi bagi banyak orang. Menjadi buruh di Indonesia memiliki dinamika tersendiri. Di satu sisi, banyak buruh menghadapi tantangan seperti upah rendah, kondisi kerja yang tidak aman, dan jam kerja yang tidak menentu. Kondisi ini sering sekali menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kesulitan hidup yang layak bagi buruh dan keluarganya. Jadi pendapat saya terkait mengenai buruh Indonesia yang pasti tentunya banyak tantangan dan juga problem yang dihadapi karena mengingat adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur bahwa setiap buruh itu ada kriterianya yang masuk ataupun tidak pada perusahaan. Sebagai seorang anak yang lahir dari rahim buruh dan kedua orang tua saya adalah buruh, jadi buruh adalah profesi yang paling mulia menurut saya, karena memang ya dari hasil rezeki yang sedemikian rupa sedikit bisa melahirkan anak yang bijaksana seperti kita semua. Untuk merasa bangga menjadi seorang buruh, ya bisa dikatakan ya alhamdulillah dah bangga. Cuman kita bangganya itu mungkin karena kita bersyukur dengan ada keadaan dan situasi yang ada. Dalam arti bangga itu kan bisa tolak ukurnya itu ya kalau saya sih karena bersyukur aja punya pekerjaan, walaupun mungkin banyak penyimpangan yang terjadi di dalam kita seorang buruh gitu kan. Mau kita gini juga terkadang takutnya salah. Bangga dengan bisa mencari pengalaman diri sendiri dengan cara kerja sehari-hari tanpa harus meminta di orang tua. Kebanggaan tersendiri selama menjadi buruh, mungkin sebagian orang termasuk saya, kebanggaan itu ketika pertama kali keterima kerja. Dengan demikian rasa bangga akan menjadi pribadi yang bersyukur. Dan saya pribadi yang masih usia pengenalan tantangan hidup begitu bangga atas perjalanan saya yang begitu rumit. Dan saya pribadi yang masih usia pengenalan tantangan hidup begitu bangga atas apresiasi saya pada saat itu. Dan tentunya saya yang masih muda begitu bangga dengan penghasilan diri sendiri, terutama untuk menghasilkan suatu kebahagiaan kepada orang tua saya.
tidak ada. Karena menurut saya sebagai buruh kita harus bekerja ataupun di bawah tekanan ketika kita mendapat suatu perintah dari atasan ke bawahannya. Ya, cukup bangga sih selama menjadi seorang buruh. Karena memang saya dari umur 5 tahun udah diajak menjadi seorang buruh oleh orang tua saya. Dan kuliah pun, balik libur kuliah, saya jadi seorang buruh dengan upah 100 ataupun 50, saya bisa kuliah sampai sekarang. Yang bisa kami lakukan untuk mendukung para pekerja, terutama tentu di NKRI kita tercinta, ya semoga pemerintah lebih memperhatikan. Karena kalau saya pribadi mungkin hanya bisa mendoakan gitu kan. Kalau yang bisa mendukung itu tentu keputusan-keputusan pemerintah yang dibuat untuk mensejahterakan buruh, terutama buruh-buruh kecil. Intinya buruh yang ada di Indonesia. Pekerja buruh di Indonesia untuk tetap semangat bekerja walaupun seorang buruh, karena kita harus tetap bekerja dan tetap semangat. Penting juga untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi buruh agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan mobilitas sosial mereka dengan cara menjadi buruh tidak hanya sekedar bertahan hidup, tetapi juga tentang memperoleh kesempatan meningkatkan tahap hidup dan mencapai impian mereka. Hal yang harus didukung yang pasti terkait kebijakan bagaimana seorang buruh itu menghadapi segala persoalan yang ada di perusahaan. Contoh ketika kita menghadapi peristiwa bagaimana kita melihat sekarang ini upah buruh yang tidak layak atau tidak pantas didapatkan kita sebagai buruh. Karena ada beberapa atau banyak yang tidak pas ketika kita bekerja, kita sudah memenuhkan kewajiban kita tapi tidak terpenuhi hak kita. Ya, seperti yang saya katakan kepada orang tua saya ketika lagi duduk di sawah, saya katakan bahwa saya akan merubah pola pikir orang tentang buruh, dan juga buruh adalah profesi yang mulia, dan menurut saya yang nomor 1 di Indonesia ini adalah buruh. Masa depan untuk ketenaga kerjaan di Indonesia itu ya harapan kita atau harapan kami semua, semoga pemerintah lebih jeli lagi dalam membuat undang-undang mungkin. Nah, jika ada undang-undang yang dibuat baik di tingkat nasional sampai tingkat daerah pun, itu intinya diperhatikan apakah benar-benar tempat mereka bekerja itu sesuai, terutama sesuai dengan gaji misalkan atau upah. Apalagi kan di sini terkadang kita kalau hari pemerintah itu kan dalam arti yang melindungi gitu kan, supaya semua buruh di Indonesia itu dilindungi. Jangan sampai mereka itu tidak sejahtera. Untuk tetap diperhatikan dan jangan disepelekan untuk menyesuaikan upah dengan capeknya. Harapannya itu mungkin pemerintah bisa memperbanyak lagi suatu lowongan pekerjaan maupun pelatihan-pelatihan kepada buruh. Harapannya yang pasti yang harus dibenahi yang pertama adalah bagaimana birokrasi setiap instansi atau lembaga itu harus berjalan sebagaimana manajemen yang perusahaan yang ada. Ketika perusahaan itu menaungi sebuah objek atau sebagai buruh, selayaknya harus dibayar upah minimumnya setara dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, bagaimana kesejahteraan buruh itu sendiri. Karena buruh tidak menanggung biaya hidup sendiri, karena ada beberapa buruh yang memang punya tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya maupun di daerah masing-masing. Ya, nanti ketika saya, ini kayak harapan yang paling besar menurut saya, ketika saya menjadi Menteri Tenaga Kerja, saya ingin merubah profesi seorang buruh menjadi profesi yang dimuliakan di negara ini. Tetap berusaha yang terbaik, jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur itu apapun yang terjadi kita akan terus merasa bahagia. Mungkin itu aja. Semoga kedepannya pemerintah juga lebih memperhatikan semua buruh yang ada di Indonesia. Untuk para pegawai buruh, untuk kedepannya, untuk tetap diperhatikan, kita sama-sama pekerja, walaupun cuma sekedar bawahan, tapi kita sama-sama bekerja, menafkahin keluarga, dan jangan dipandang rendah, walaupun cuma sekedar buruh.
Pesan saya untuk para pekerja buruh di luar sana, tetap semangat untuk mencari nafkah bagi keluarga Anda terutama. Dan jangan mau dipandang rendah oleh semua orang, walaupun kita hanya seorang buruh. Pesannya mungkin tetap semangat dalam menghadapi setiap pekerjaan dan juga tetap melawan terus bisa kalau ada problem-problem yang dihadapi dalam pekerjaan, dan juga jangan pantang menyerah. Tetap semangat dan jangan lupa jangan pernah menyerah dan tetap ingat Tuhan aja.